Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah menghancurkan pertahanan yang dibangun oleh Frozen Cloud Six Fairies secara bersamaan dengan satu serangan pedang, Yunce mengatupkan giginya dan secara resmi melangkah ke Frozen Cloud Asgard dengan amarah yang membara dalam dirinya. Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar dari atas, "Kurang ajar. Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke Frozen Asgardku dan menghancurkan gerbang istanaku, tak termaafkan." Hembusan badai salju yang menusuk tulang tiba-tiba melolong dan dengan keras menghentikan gerak maju Yunce. Yunce meraung keras dan dengan ayunan pedangnya yang berat, gelombang badai salju itu terhempas dan berhamburan seketika. Setelah itu, dia langsung menabrak sosok yang turun dengan cepat dari langit. Orang di depannya tampak berusia 40 atau 50 tahun, dan gelombang kekuatan yang sangat menindas terpancar darinya. Kekuatan-kekuatannya berada di atas Fen Duanhun, di atas Xiao Juetian, dan bahkan di atas Ling Yuefeng. Dia adalah lawan terkuat yang pernah Yunce temui sampai saat ini di Blue Wind Empire. Makhluk kuat tak tertandingi yang telah tinggal di alam kaisar mendalam selama 40 tahun penuh. Dan orang ini, pasti nyonya dari Frozen Cloud Asgard. Gong Yuxian. Kemarahan Yunce yang sudah melonjak semakin hebat. Dengan kilatan tubuhnya, 4 sosok muncul di udara, mengayunkan 4 Phoenix Breax yang dipenuhi amarah pada saat yang sama, dan mereka tanpa ampun menyerang langsung ke arah Gong Yuxian. Yang mungkin akan berdiri dengan bangga di dunia, bahkan kaisar pun akan melakukannya, harus bertindak sangat sopan padanya dalam ketakutan, nyonya Frozen Cloud Asgard. Alis Gong Yuxian berkerut kencang, dan dengan lambaian lengannya, pita panjang seputih salju menari-nari di udara saat melayang, menghantam keempat Phoenix Breax dan menghamburkannya. Dengan lambaian tangannya yang lain, pita panjang seputih salju itu dirajut menjadi bentuk kepingan salju di tengah tariannya. Membawa kekuatan yang bisa mengguncang langit dan dinginnya dunia es, ia langsung menyambut pedang berat Yunce. Kekuatan kaisar alam mendalam meledak dalam tabrakan, dan bahkan mengguncang keseluruhan Frozen Cloud Asgard saat ia gemetar pingsan. 3 lubang besar yang tumpang tindih pecah di tanah, dan bahkan ruang di atasnya hampir runtuh karena distorsi. Murid-murid Frozen Cloud Asgard yang relatif lebih dekat langsung terlempar oleh sisa gelombang energi mendalam, mengeluarkan tangisan panik, namun lembut dan terdengar manis. Yunce mendarat di tanah dengan membalik, semua darah dan udara di tubuhnya berjatuhan. Tepat di depannya, Gong Yuxian mendarat perlahan. Kejutan tertulis dengan jelas di wajahnya. Tatapannya berhenti di wajah Yunce untuk beberapa saat, dan kemudian beralih ke sesar naga di tangannya. Cahaya dingin muncul dari matanya yang serius, untuk benar-benar memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dan juga memiliki pedang kaisar yang mendalam. Mungkinkah kamu adalah keturunan dari tempat suci tertentu? Gong Yuxian adalah makhluk tingkat tinggi, sehingga tidak ada yang berani menjawab pertanyaan darinya. Namun Yunce terus menutup telinga, matanya seperti mata serigala kejam yang merah darah, dan memelototinya saat dia berbicara dengan suara serak, "Gong Yuxian. Seni mendalam Chu Yuechan dilumpuhkan, dan juga diusir dari Frozen Asgard, benarkah itu?" "Berbicara, nyonya, dia adalah Yunce. Dia tidak mati," teriak Chu Yueli. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang pernah melihat Yunce sebelumnya. "Yunce!" Ujung alis Gong Yuxian bergerak. Semua wajah murid Frozen Cloud Asgard menunjukkan keterkejutan dan ekspresi rumit juga, jadi dia adalah Yunce. Orang yang telah merebut kejuaraan turnamen peringkat dengan kekuatan mendalam dari alam mendalam sejati, yang juga merupakan suami Xia King Yue, serta orang yang membuat Chu Yuechan hamil, dan mengguncang seluruh kekaisaran angin biru, lalu tiba-tiba jatuh di Heavenly Sword Villa, itu Yunce. Memperoleh gelar juara di turnamen peringkat pada usia 17 tahun,
alam mendalam sejati yang menyamai alam mendalam bumi, dengan prestasi seperti ini, sudah cukup untuk memandang kekaisaran angin biru dengan bangga, dan juga cukup berkualitas membiarkan Gong Yuxian perhatikan dia. Namun setelah beberapa gerakan yang baru saja dilakukan Gong Yuxian dengan Yunce, hatinya bisa dikatakan telah menimbulkan lautan badai. Kekuatan mendalamnya berada di tingkat ketiga kaisar alam mendalam, namun dia tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan atas Yunce. Setiap kali pedang berat mendalam kaisar diayunkan, kekuatannya yang menakutkan bahkan cukup untuk membuatnya merasa dadanya seperti ditekan oleh batu besar, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Kekuatan sejatinya, jauh lebih dari 100 kali lebih besar dari apa yang dibicarakan dalam rumor. Bahkan mungkin dibandingkan dengan Xia Qingyue saat ini, dia tidak sedikit pun lebih lemah. Yunce ini dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat berbakat, tidak heran mengapa bahkan Chu Yuechan tergerak olehnya. Jadi kamu adalah Yunce. Gong Yuxian terkejut sekaligus marah. Reputasi asli Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun telah ternoda, justru karena dia, dan terpaksa menutup gerbang istana dalam pengasingan, juga karena dia. Jika Yunce belum jatuh lebih awal, dia pasti ingin sekali meninggalkan Frozen Asgard untuk membunuhnya sendiri. Alisnya tenggelam, saat dia berkata, jadi kamu sebenarnya masih hidup. Dan kamu berani datang ke Frozen Cloud Asgard untuk menghukumku. Kamu menyebabkan Yuechan melanggar peraturan sektoral dan menghancurkan reputasi Frozen Asgardku selama ribuan tahun. Sialan, Yunce bersuara dengan marah. Apa hubungan peraturan sektoral kotoran anjingmu denganku? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan reputasi murni Anda selama ribuan tahun? Di mata saya, peraturan sektoral Anda bisa dibilang merupakan rantai yang paling tidak manusiawi di dunia ini. Dan apa yang disebut-sebut sebagai reputasi murni Anda selama ribuan tahun, bahkan lebih merupakan lelucon besar. Sementara aku dan Chu Yuechan saling mencintai, menghadapi kesulitan bersama, menjalani hidup dan mati bersama, masalah di antara kami berdua, bahkan Kaisar Surga tidak dapat mengendalikannya. Apa hakmu untuk melumpuhkan seni mendalamnya, dan mengusirnya keluar dari sektemu? Penghinaan. Gong Yuxian mengamuk, dan berbicara sambil menahan emosinya, Yuechan adalah murid langsungku yang paling aku banggakan. Saya memperlakukannya seperti putri saya sendiri, dan semua seni awan beku yang dia pelajari telah diajarkan oleh saya. Meskipun aku benci dia telah menyebabkan reputasi sekte menjadi ternoda, dan sangat berharap untuk secara pribadi menghancurkan bibit keji di dalam rahimnya, tapi bagaimana aku bisa tega melumpuhkan seni mendalamnya dan mengusirnya dari Asgard? Frozen Cloud Arts adalah seni atribut es yang paling mendalam, membekukan hati dan mendinginkan tubuh. Jika seorang wanita yang berlatih seni awan beku hamil, anak dalam kandungannya akan mati beku dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tempat ini adalah area dengan salju dan es abadi, energi dinginnya sangat deras, dan oleh karena itu, ini adalah tempat paling cocok untuk berlatih seni awan beku. Tetapi hidup terlalu lama di bawah energi dingin yang begitu besar, juga akan berakibat fatal bagi janin. Yuechan, demi kamu, dan untuk bibit keji yang kau tinggalkan di tubuhnya, telah membuang seni mendalam miliknya di tempat dan memohon padaku berlutut untuk membiarkan dia meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Pikiran Yunce mengalami benturan keras, dan langsung menjadi hamparan putih. Dan di dunia putih itu, penggambaran peri kecil yang biasanya sedingin es, dengan tegas melumpuhkan seni mendalamnya demi anak mereka, dan berlutut di depan Gong Yuxian sambil memohon dengan air mata, perlahan-lahan dilukis. Sebelumnya, meskipun dia menyukai Chu Yuechan dan tergila-gila dengan temperamen dan sensasinya yang murni dan dingin, dia tidak pernah merasa berhutang apapun padanya. Meskipun dia telah menyelamatkannya, namun, di tempat latihan roh naga, dia juga berjuang mati-matian untuk melindunginya. Bahkan jika mereka menjadi satu,
itu juga dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi saat ini, dia jelas tahu bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan Chu Yue-chan. Sepanjang hidup ini, dia tidak akan pernah bisa membiarkan hati yang tergila-gila itu menjadi lebih ulet dan transparan daripada berlian di bawah fasad yang setinggi dan sombong seperti teratai salju. Turun. Wajah Yun Ce mulai bergerak-gerak. Setelah itu, dia tertawa, tawanya diwarnai dengan sedikit kesedihan, dan sedikit ejekan dingin. Suaranya rendah, namun kemarahan di dalamnya tidak berkurang sedikit pun. Gong Yuxian, izinkan saya bertanya kepada Anda, saat itu, apakah Anda benar-benar tidak memiliki metode apapun untuk menyelamatkan anak di dalam dirinya, serta seni mendalamnya? Tanpa membuatnya meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Ekspresi Gong Yuxian berubah. Menghadapi tatapan Yun Ce yang sedingin es, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, namun tidak bisa keluar dari bibirnya untuk waktu yang lama. Yun Ce berbicara dengan nada muram, apakah kamu menggunakan Purple Vein Heavenly Crystal untuk sementara waktu menyegel pembuluh darah mendalamnya, dan melindungi anak di dalam rahimnya dengan cara yang sama, maka tidak peduli energi dingin dari Frozen Cloud Arts, atau energi dingin lainnya, sangat mustahil bagi anak tersebut untuk disakiti. Kristal surgawi Vena ungu memang sangat berharga, namun sebagai sekte yang telah berdiri selama 1000 tahun, sangatlah mustahil untuk tidak bisa mengeluarkan cukup kristal surgawi berurat ungu. Gong Yuxian, kamu sudah hidup selama 100 tahun, dan berada di puncak dunia di kota Kekaisaran Blue Wind, jadi jangan bilang kamu tidak tahu metode seperti itu. Kata-kata Yun Ce tepat mengenai kepalanya. Wajahnya muram, tapi saat menghadapi mata marah Yun Ce, dia tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya, apakah ini benar? Chu Yueli bertanya, dan ketika dia berbicara, tangannya tanpa sadar menegang. Gong Yuxian menghela nafas panjang, dan berkata, saat itu, Chu Yue-chan tiba-tiba membuang seninya yang mendalam, tidak ada cukup waktu bagiku untuk menghentikannya. Omong kosong. Suara marah Yun Ce memotong perkataan Gong Yuxian, bahkan jika dia tiba-tiba melumpuhkan seni mendalamnya, dan kamu tidak dapat menghentikannya tepat waktu, lalu mengapa kamu mengizinkannya meninggalkan Frozen Cloud Asgard? Tanpa seni yang mendalam, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Dan dengan kelumpuhan seni mendalamnya, tubuhnya pasti akan menjadi sangat lemah untuk jangka waktu yang lama, apalagi dia hamil. Jika kamu benar-benar merawatnya, dan melihatnya sebagai putrimu sendiri, kamu seharusnya menyimpannya di Frozen Cloud Asgard. Dengan kristal surgawi berurat ungu untuk memblokir energi dingin, dan perlindungan Frozen Asgard Anda, dia pasti akan aman dan sehat sampai anak itu lahir. Namun Anda tetap memilih untuk mengusirnya. Semua alasanmu hanyalah omong kosong belaka. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan, hanyalah apa yang disebut sebagai reputasi murni Anda selama ribuan tahun. Karena hanya dengan mengasingkannya dari Frozen Cloud Asgard, apakah Anda dapat mengatakan bahwa kesucian Asgard telah terpelihara? Demi reputasimu yang murni, segalanya, bahkan apa yang disebut putrimu bisa saja dibuang begitu saja. Omong kosong. Gong Yuxian cemberut, sementara Yue-chan membuang seninya yang mendalam, kekuatannya yang dalam masih ada di dalam dirinya. Dengan kekuatannya yang luar biasa dari Kaisar Alam Mendalam, di seluruh Kekaisaran Angin Biru, berapa banyak yang bahkan bisa melukainya. Yun Ce mengambil Dragon Vault-nya, saat aura mengamuk dilepaskan dari tubuhnya, aku, Yun Ce, adalah orang yang pasti akan membayar hutang budi, tapi juga dendam. Jika Frozen Cloud Asgardmu telah memperlakukan Chu Yue-chan dengan baik, menjaganya di Asgard, dan melindunginya saat dia melahirkan anak kami, aku pasti akan selamanya berterima kasih kepada Frozen Cloud Asgardmu. Bahkan jika aku harus menjual hidupku demi Frozen Asgard milikmu, aku tidak akan mengedipkan mata. Tapi sayangnya, kamu telah membuat keputusan yang membuatku sangat kesal. Gong Yuxian,
Kamu sebaiknya berdoa agar pada hari aku menemukannya, dia dan anak kita selamat dan sehat, kalau tidak, aku akan melakukannya, aku yakin akan mengambil nyawamu meskipun kamu adalah ibu suri surga. Setiap kata-kata Yun Ce sangat menekan, dan Gong Yuxian juga perlahan-lahan kehilangan kendali atas kemarahan yang telah dia perjuangkan untuk terus ditekan. Dia berbicara dengan suara yang berat. Mengenai Yue Chan, meskipun hukuman yang dia terima jelas tidak adil, memang benar bahwa penangananku terhadap hukuman itu masih menyisakan banyak hal yang tidak diinginkan dalam hal sensibilitas. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan bagimu untuk membuat keributan di Frozen Cloud Asgardku. Terlebih lagi, kaulah yang pertama-tama berhutang pada Frozen Cloud Asgardku. Frozen Cloud Asgard milikku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan tak seorang pun berani bersikap kurang ajar. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan atas apa yang terjadi hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Perhitungkan itu. Yun Ce tertawa dingin, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini adalah kamu, bukan aku. Aku juga tidak punya niat untuk pergi sekarang. Karena aku belum membiarkanmu merasakan dampak dari membuatku marah. Energi yang sangat besar dari Yun Ce meledak tiba-tiba, menyebabkan es dan salju yang baru saja mendarat diledakkan ke udara sekali lagi, memenuhi seluruh langit. Mengayunkan sesar naga, sebuah kemarahan Tuan langsung meledak ke arah wajah Gong Yuxian. Jeritan angin dan seruan naga yang seolah-olah datang dari atas langit, bergema di seluruh Frozen Cloud Asgard. Gong Yuxian mengerutkan alisnya karena kekuatan serangan yang mengamuk dan menindas saat tubuhnya terjatuh. Ketika dia mendarat di tanah, pita panjang itu berkibar, dan es indah di sekelilingnya bersinar. Di tengah pusaran salju yang memenuhi udara, teratai es bermekaran, menjulang ke arah langit. Pertengkaran. Dengan suara yang mirip dengan suara ledakan guntur, energi mengamuk tersebut meledak seperti gelombang tsunami yang dahsyat. Bahkan es di bawahnya terangkat secara kasar, dan menutupi seluruh langit dalam jangkauan penglihatan. Yun Ce dan Gong Yuxian terjatuh kembali pada saat bersamaan. Semua es dan salju di sekitarnya dalam jarak hampir 1000 meter dari tempat mereka berdiri, telah berubah menjadi bubuk yang sangat kecil. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Angin Biru yang berani mempertanyakan kekuatan Gong Yuxian. Namun, pertarungan sesaat antara Yun Ce dan Gong Yuxian, sebenarnya berakhir tanpa ada yang mendapatkan keuntungan dari yang lain. Hal ini membuat semua murid Frozen Cloud sangat terkejut. Namun, pertarungan sesaat itu semakin membangkitkan kemarahan Yun Ce dan Gong Yuxian. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Yun Ce mengeluarkan raungan liar sambil melambaikan sesar naga. Tubuh dan pedangnya terbakar dengan nyala api Phoenix yang tak tertandingi. Phoenix Flame membakar langit saat es dan salju menutupi matahari. Bersamaan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, bayangan pedang dan ujung pita terus-menerus berbenturan. Bahkan menghasilkan suara yang mengerikan seperti kilat dan guntur. Sosok Gong Yuxian melayang dan mengembara di dalam api es, salju, dan burung Phoenix seperti sosok yang fantastis. Ini adalah keterampilan gerakan absolut dari Frozen Cloud Asgard, Frozen Snow Dance Steps. Yun Ce pernah melihatnya ketika bertarung dengan Xia Qingyue di turnamen ranking. Ketika Xia Qingyue menggunakan Frozen Snow Dance Steps, postur tubuhnya sangat anggun dan luar biasa sehingga dia terlihat sangat mirip peri. Pemandangannya sangat indah dan bisa dengan mudah membingungkan pandangan seseorang. Namun, bagi Gong Yuxian, langkahnya sangat mengerikan sehingga gerakannya benar-benar tidak dapat diprediksi. Yun Ce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk menghadapinya, bahkan jika itu hanya tahap ketiga dari bayangan patah Dewa Bintang, itu sama sekali tidak kalah dengan langkah tari salju beku tahap ke-8 milik Gong Yuxian. Saat membandingkan kedua keterampilan gerakan tersebut, langkah tarian salju beku, yang telah dia latih hampir sepanjang hidupnya, sebenarnya tidak mampu unggul sedikit pun.
Gambar virtual teratai es mulai mekar di belakang punggung Gong Yuxian, dan secara bertahap menjadi besar. Saat dia melepaskan gerakannya, ratusan garis fatamorgana Ice Phoenix dilepaskan dengan setiap gelombang pita. Di awal pertarungannya dengan Yun Ce, dia tidak benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, tapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan apapun padanya, dia mulai meningkatkan jumlah kekuatan besar yang dia gunakan sedikit demi sedikit. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dengan setiap peningkatan kekuatan besarnya, kekuatan lawannya juga meningkat sedikit demi sedikit, dan dia tidak ditekan sama sekali olehnya selama seluruh pertempuran. Saat gerakannya beralih dari Frozen Dance ke Ice Phoenix Dance, pedang beratnya mulai mengeluarkan jeritan naga yang menggetarkan jiwa, dan mencacah semua Ice Phoenix. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan, namun tak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun terhadap satu sama lain. Keduanya tampak memiliki kekuatan yang seimbang satu sama lain. Namun, di antara keduanya, salah satunya sudah terkenal selama puluhan tahun, dan kekuatannya diketahui semua orang di dunia. Itu adalah Nyonya Frozen Cloud Asgard yang ditakuti semua orang. Namun di sisi lain, dia hanyalah seorang pemuda berusia 19 tahun. Semua murid Frozen Cloud Asgard kehilangan suara mereka karena keterkejutan yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, pertarungan antara keduanya ini, benar-benar membalikkan persepsi mereka. Peti mati surga beku. Saat keduanya terpisah agak jauh setelah tabrakan hebat mereka, Gong Yuxian menstabilkan tubuhnya dan menyatukan tangannya sebelum Yun Ce bisa bergerak. Seiring dengan suara retak berturut-turut, tempat di sekitar Yun Ce dengan cepat berubah menjadi peti es kristal. Peti mati es itu tidak tebal sama sekali, tapi dibentuk oleh kekuatan awan beku dengan kepadatan yang sangat tinggi. Begitu seseorang terkurung di dalam peti mati es itu, bahkan jika lawannya memiliki level yang sama dengannya, mustahil bagi mereka untuk keluar darinya dalam waktu singkat. Setelah berhasil menyegel Yun Ce, Gong Yuxian segera menghela nafas lega, dan berkata dengan suara tegas, dengan usia dan kekuatanmu saat ini, kamu sebanding dengan keturunan dari tempat suci. Kamu hampir sekuat Xia Tiyue dari Frozen Cloud Asgard kami. Sungguh, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menghancurkan seorang jenius dari kerajaan angin biru dengan tanganku sendiri. Namun, tidak mungkin aku bisa memaafkan orang sepertimu yang telah menyinggung Frozen Cloud Asgardku. Yun Ce menutup telinganya, dan menabrak peti mati es, yang menghasilkan suara bang yang bergetar. Gong Yuxian berkata dengan suara dingin, ini adalah keterampilan penyegelan terkuat dari Frozen Cloud Asgard milikku, Frozen Heaven Coffin. Begitu seseorang tersegel di dalamnya, mustahil bagi mereka untuk keluar dalam waktu singkat. Bersamaan dengan suara retakan panjang dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan peti es. Hal ini segera menyebabkan Gong Yuxian berhenti berbicara di tengah kalimat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan cibiran di wajahnya, serangan kedua Yun Ce tiba-tiba menghantam peti es itu lagi. Bintang tenggelam bulan jatuh. Bang! Peti mati surga beku segera pecah berkeping-keping dengan suara ledakan. Di tengah potongan kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh langit, siluet Yun Ce bergerak dengan intensitas seolah-olah merobek ruang itu sendiri, dan bergegas menuju Gong Yuxian seperti hantu. Selanjutnya, gambar serigala biru muncul di belakang punggungnya. Serigala langit, tebas. Peti mati surga beku yang sangat kuat sebenarnya hancur dalam 2 pukulan dari Yun Ce. Di bawah keterkejutan yang sangat besar, Gong Yuxian mendapati dirinya linglung sejenak. Kemudian, dadanya terkena pukulan yang sangat keras dari serigala yang membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Mengerikan kekuatan siluet serigala, jauh melebihi harapan Gong Yuxian. Semua organ dalamnya terkilir dalam waktu yang sangat singkat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah.
Saat darah menyembur keluar dari mulutnya, dia terus terhuyung, bergerak mundur lebih dari 10 langkah. Garis darah yang mengerikan terlihat di sudut mulutnya. Nyonya, nyonya, 6 peri dari awan beku, yang menjadi pucat karena ketakutan, dengan cepat berlari ke arah Gong Yuxian, dan berdiri di hadapannya dalam posisi berjaga-jaga. Roh-roh es yang mengelilingi tubuh mereka bergerak dengan kacau saat rasa dingin menusuk hati mereka. Namun, yang lebih menutupi mereka adalah guncangan ekstrim yang tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, meskipun dia menggunakan serangan diam-diam, faktanya tetap bahwa Yun Ce mampu melukai Gong Yuxian. Kekuatan pertarungannya benar-benar menghancurkan fondasi imajinasi dan persepsi mereka, setidaknya sekuat seseorang di alam kaisar mendalam. Mustahil membayangkan pencapaian masa depan seseorang seperti dia yang sudah begitu kuat bahkan sebelum berusia 20 tahun. Yun Ce tidak melanjutkan serangannya, dan menarik kekuatan pedangnya di depan garis pandang setiap murid Frozen Cloud. Bahkan Dragon Fall telah lenyap tanpa bekas dari tangannya. Gong Yuxian, tidak ada tanda-tanda kemarahan di ekspresi dan mata Yun Ce, keheningan yang tidak seharusnya muncul pada orang seusianya telah sepenuhnya menggantikannya. Seolah-olah dia tidak menghadapi Nyonya Frozen Cloud Asgard, tapi penjahat yang perlu diadili. Kamu tidak bisa memahami kemarahanku, sama seperti aku tidak bisa memahami pentingnya peraturan dan kebersihan Frozen Cloud Asgard bagi Anda. Segala sesuatu yang kamu lakukan pada Yue-chan, mungkin tidak salah sama sekali bagi seseorang yang berada di posisimu. Tapi bagiku, menyuruhnya pergi ke tempat lain, di mana dia mungkin berada dalam situasi berisiko saat dia hamil, adalah sebuah hal yang tidak bisa dimaafkan. Anda berhutang serangan ini kepada saya. Gong Yuxian perlahan-lahan menekan luka dalamnya, dan dengan tegas berkata, bakatmu mungkin menakjubkan dan luar biasa, tetapi kamu sangat sombong, dan hati serta pikiranmu bahkan lebih egois dan sempit. Yue-chan adalah murid terakhir yang aku ajar secara pribadi setelah aku membawanya kembali ke Frozen Cloud Asgard saat itu. Saya menghabiskan sebagian besar paruh kedua hidup saya, hati dan darah untuk membesarkannya, yang akhirnya membuatnya menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai peri kecantikan beku. Jadi terlepas dari dia melanggar aturan sekte, menodai reputasi bersih Frozen Asgard, dan bahkan menghapuskan seninya yang mendalam, aku tidak akan berhutang padanya sedikit pun bahkan jika aku menghapusnya dengan tanganku sendiri tanpa alasan, dan mengusirnya dari Frozen Asgard kami. Sedangkan untukmu, Huff, Anda menodai murid Frozen Asgard saya, dan juga mencemari reputasi murni Frozen Asgard saya yang telah berumur ribuan tahun. Karena itu, tidak akan berlebihan meskipun aku sendiri yang membunuhmu. Jadi kenapa aku merasa perlu melindungi bibit keji milikmu dan Yue-chan? Pertanyaan dan kritik keras Anda pasti menjadi lelucon terbesar di dunia. Yun Ce perlahan mengangkat alisnya, dan dengan dingin berkata, kamu bilang kamu tidak berhutang apapun pada Chu Yue-chan. Hehe, tidak. Kamu memang berhutang padanya. Kamu berhutang terlalu banyak padanya. Jika Anda belum bertemu dengannya saat itu, dan membawanya ke Frozen Cloud Asgard, dia juga bisa memiliki kehidupan seorang gadis normal. Dengan kecantikannya yang mampu menjungkir balikkan dunia, dia bisa dengan mudah menemukan pria yang cocok untuk menemaninya sepanjang hidupnya, dan menikmati emosi yang paling utuh serta kehidupan yang paling sempurna. Tapi kamu, selain membuatnya mendapatkan kekuatan yang kuat, apalagi yang kamu berikan padanya? Pernahkah dia bisa tertawa, menangis, atau bahagia sekalipun? Dia menghabiskannya setiap hari di bawah langit beku dan tanah bersalju, sepenuhnya asyik berlatih seni awan beku. Terbelenggu oleh aturan sektemu, tidak ada cara baginya untuk menyentuh emosi aslinya sebagai seorang wanita. Apa yang kamu lakukan untuknya, hampir membuat orang hidup seperti dia menjadi patung es dengan emosi yang benar-benar beku. Kamu hampir menghancurkan seluruh hidupnya. Meskipun dia dan aku baru berkenalan dalam jangka waktu yang singkat,
dia rela meninggalkan kehidupannya selama beberapa dekade di Frozen Cloud Asgard demi aku. Dalam waktu singkat aku membiarkannya berubah kembali menjadi wanita sejati, bukan lagi patung es tanpa emosi yang disegel oleh Frozen Cloud lagi. Suara Yunce berangsur-angsur menjadi sepi. Tradisi Frozen Cloud Asgard Anda mengumpulkan gadis-gadis yang sangat berbakat dan cantik setiap tahun dari berbagai tempat, dan membawa mereka ke Frozen Cloud Asgard, sama dengan membelenggu mereka selama sisa hidup mereka. Untuk melanjutkan fondasi Frozen Asgard Anda telah menghancurkan nasib utuh yang seharusnya dinikmati oleh banyak gadis luar biasa yang dibawa ke tempat ini. Bahkan jika aku menyebut aturan sekte Frozen Cloud Asgardmu sebagai belenggu paling biadab di dunia, aku tidak akan salah menuduhmu sedikit pun. Frozen Cloud Asgard adalah eksistensi yang mirip dengan tempat suci di hati banyak orang, tapi di mataku, itu tidak lebih dari makam orang mati, yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Kamu, tutup mulutmu. Gong Yuxian meraung keras, dan wajahnya berkedut sesaat. Benar, itu benar-benar berkedut. Bahkan Yunce tidak berpikir bahwa pidatonya akan membuatnya memberikan reaksi yang begitu besar. Namun, semua gadis di Frozen Cloud hanya menatap kosong, karena belum pernah ada yang mengangkat topik seperti yang dilakukan Yunce di depan mereka sebelumnya. Kata-kata yang dia ucapkan tidak hanya memfitnah sekte mereka tetapi juga menghinanya, jadi mereka seharusnya marah, dan menolak keabsahan tuduhannya. Namun setiap kata yang dia ucapkan menembus jauh ke dalam kedalaman jiwa mereka yang sunyi seperti mantra, dan tiba-tiba menggerakkan emosi mereka, yang tidak mungkin untuk tetap sepenuhnya memudar selamanya, menjadi bergerak. Yunce samar-samar melirik Gong Yuxian, dan melanjutkan, kamu bilang aku orang yang egois, dan aku sepenuhnya setuju dengan kata-katamu, karena pada awalnya aku adalah orang yang sangat egois. Jika saya harus membuat pilihan antara kehidupan orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ada hubungannya dengan saya dan kehidupan Chu Yue-chan, saya akan segera membunuh orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya itu tanpa ragu sedikit pun. Itulah betapa egoisnya aku. Bagi Chu Yue-chan, aku bisa menanggung mimpi buruk atau dosa apapun, tapi bagimu, dan Frozen Cloud Asgard, mustahil untuk merasakan perasaan seperti itu. Yunce berbalik, dan dengan acuh tak acuh berkata, meskipun aku membencimu karena mengusir Chu Yue-chan dari Frozen Cloud Asgard, tapi aku juga merasa senang karenanya. Karena ketika aku menemukannya, dia akan sepenuhnya menjadi milikku, karena tidak akan ada lagi hubungan antara Frozen Cloud Asgard dan Chu Yue-chan. Dia tidak perlu dikekang dan dibebani oleh belenggu beratmu yang hanya membelenggu hati seseorang. Setelah dia selesai berbicara, Yunce mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju luar gerbang istana. Jangan menghalangi jalannya. Gong Yuxian mengulurkan tangannya, meraih Murong Qiansui dan Jun Lianqi yang berpikir untuk mengejarnya, dan berkata dengan wajah pucat, kamu bukan lawannya. Biarkan dia pergi. Ketika dia selesai berbicara, tubuhnya, yang seharusnya tidak mengalami luka dalam yang parah, perlahan-lahan tenggelam ke tanah, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kedua matanya kehilangan semangat, dan dia bahkan tidak bisa mendengar teriakan terkejut di dekat telinganya. Dalam pikirannya, sosok seorang pria muda muncul seolah-olah dia berada dalam mimpi. Itu adalah orang yang telah mencairkan hatinya yang beku dan tersegel dengan perasaan tulusnya, dan kemudian dia mengalami bersamanya semua kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya di Frozen Cloud Asgard. Namun, dia tidak seberani Chu Yue-chan, dan mundur dari hubungan, dia memutuskan hubungan dengannya, dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah itu, dia menemukan mayatnya yang sedingin es, yang masih mengeluarkan aura kesedihan di perbatasan ekstrim wilayah salju es ekstrim, tempat mereka pertama kali bertemu. Sudah 80 tahun sejak itu. Hal yang seharusnya menjadi mimpi indah, justru menjadi mimpi buruk yang paling menyayat hatinya.
Setelah rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya yang dia rasakan dalam jangka waktu yang lama, dia percaya bahwa jiwanya telah membeku sepenuhnya dan tidak akan goyah lagi. Apa yang Yun Ce katakan, tiba-tiba membangunkan mimpi buruk yang selalu dia coba lupakan dengan sepenuh hati, dan membuat jantungnya berdebar-debar.